di bawahnya, sehingga dia ada sesuatu yang bisa dia dapatkan besok. Image-nya. Ya, oke. Make sense banget. Kalau saya gitu langsung saya gini, oh, ini orang nggak seperti itu. Kalau orang itu memang benar-benar dia yang dia cari itu adalah Allahnya, dia nggak akan ngomong seperti itu. Nggak akan, dan juga nggak segampang itu kali tahu. Iya. Oh, Iya. perlu dirugikan. Orang tuh punya ilmu indigo pun ya, menurut saya. Gitu. Dia nggak tahu sih maksudnya. Ngelihat dalam tubuh tuh nggak bisa. Nggak bisa. Itu haknya Allah. Itu hanya Allah. Makanya kalau Mas Bobi sendiri Belum itu pakai melihat ke kopi, tubuh ya. seseorang dipaksa nggak apa nggak bisa. Salah sendiri. Makanya dia tanya, kenapa sih nggak bisa dalam? Salah. Saya jelasin, Mas, tubuh manusia itu yang jaga para Iya. malaikat. Nggak tahan gitu. Jadi kalau kita ingin melihat, itu nggak bisa. Tapi ada pertanyaan pintar, kalau santet kenapa masuk? Ya, karena santet itu dengan kekuatan sihirnya dia masuk. Masuk itu bukan karena apa namanya kayak Mas Bobi ingin melihat, itu bukan. Karena orang yang terkena santet yang masuk ini berarti orang itu ada salah dan dosa. Nah itu kuncinya. Sehingga santet ini masuk. Kayak ibu tadi, salah dan dosanya apa? Suuzon, emosional, semaunya sendiri. Nah dosa itulah sehingga masuk. Makanya kalau tadi Mas Bobi bilang, pada waktu didoain ini selesai, ini belum keluar sih santetnya, tapi pada waktu saya doain kekakuan, emosi semaunya sendiri keluar. Nah, itu kuncinya. Makanya tubuh manusia sebenarnya yang jaga malaikat, saya membenarkan betul. Itu saya, karena saya baca dalam Quran memang seperti itu, walaupun tidak secara dijelaskan secara betul gitu ya. Ya, depan, belakang, Nah, kanan, seperti kiri, itu. kan Itu aja yang jaga. Jadi jantung. Kalau kita lebih berpikir real, jantung ini kan bekerja terus nih. Paru-paru kan bekerja. Emang siapa yang ngerjain? Nah, disinilah kita langsung berpikir, memang itu Allah yang ngerjain. Emang Allah ngerjakan langsung? Enggak. Allah menyuruh malaikat. Utusan. Ya, itu disebutnya utusan. Nah, itulah akhirnya terbukti. Jadi di Siramun Kolbu ini banyak sekali ayat-ayat Quran itu yang bisa dibuktikan dengan real, langsung aplikatif. aplikatif. Nah, Dan monggo. bisa nyentuh. Iya, menyentuh. Ayo Mas Bobi, monggo tanya. Mas Bobi bisa lihat. Insya Allah bisa. Main-main lihat. Korinnya deh, korinnya. Saya ada korinnya nggak? Itu bagian paling susah. Kalau itu. korin ada lah mesti. Biasa kalau Kan Korin mesti katanya ada. Setiap apa namanya, setiap Orang. manusia terlahir di dunia itu kan membawa teman. korin. Iya, membawa teman kan korin, cumannya jin ini. Kan berarti setiap manusia punya jin ya, Mas Bobi ya. Iya sih. Setiap orang punya korinnya masing-masing. Sudah pernah lihat Mas Bobi Sudah. korin? Beberapa kali. Korin. Iya, kalau belajar sama Pak Ustadz kan ada prakteknya juga. Saya pernah diajak untuk mempelajari itu korin yang ternyata memang setelah saya pelajari jauh dari persepsi saya dulu. Kalau dulu kan persepsi saya korin itu ya seperti kita, bergerak seperti kita, mendampingi kita, pokoknya gerak-geriknya sama. Manusia. Ternyata setelah saya pelajari lagi, enggak juga. Terus Dan seperti itu, dia memang iya wajah, bentuk sama persis. sama, cuman korin itu lebih kayak kalau mobil tuh ada ban serep, Itu ban serepnya. lebih kayak serep, jadi diem aja udah kayak manekin gitu. Oh. Saya nggak tahu kapan itu bergerak, kapan itu nggak tahu. Cuman waktu saya belajar sama Pak Ustadz, korin itu ya kita tapi kayak manekin gitu loh. Diem aja gitu. Stay. Di dalam diri Enggak di kita. dalam, di satu tempat ya, saya nggak tahu di mana. Bisa diceritakan waktu lihat korin saya tuh Mas? Lihat korennya Pak Haji Hasan. Ini pernah Mas Bobi? Gimana tuh? Awalnya gimana tuh? Oh gitu. Saya pernah belajar, kalau apa Pak Haji ya? Iya. Saya pernah coba untuk belajar lihat korinnya Pak Haji. Itu waktu ketemu, memang betul dari Pak Haji Hasan. Jadi dia ngikutin kondisi dari usia orang itu juga, jadi sama lah. Ikutin. Ikutin, usia. jadi manusia itu lahir,
korin ini juga ada gitu barangkali ya kalau saya belajar, oh kayaknya gitu kali saya nyimpulinnya gitu. Sosoknya Pak Haji Hasan tuh kayak pakai ihram Pak Haji ya. Iya. Kayak pakai ihram, saya lihat tuh gitu. Haji Oh dong. itu diem. Apa umroh? Kalau pernah teman-teman mungkin pergi ke Madam Tussauds itu loh, yang apa patung-patung. Ah iya, macam lilin, macam pisau Jadi ya. korin itu kurang lebih yang saya pelajari wallahu alam ya, pesawat. Replikanya. Seperti itu replika lah. Saya lihat Pak Haji Hasan ada nih ketemu gitu. Nanti pakai Ihram, ihram, kayak ihram. seperti orang lagi tawaf mau ini ya ibadah haji atau umroh gitu. Kemudian saya lihat tapi dari wajahnya Pak Haji itu di korinnya itu retak. Kenapa? Pernah saya lihat retak, kemudian berubah jadi mohon maaf nih cicak. Itu apa kadang ya? Cicak Nah, raksasa. ternyata itu bukan korin ternyata. Apa tuh? Jadi proses mempelajari korin itu tidak semudah itu. Itu bukan korin, itu apa yang maksud itu maksud? Itu ilmunya Pak Haji. Ilmunya Hasan. Pak Haji. Yang diyakini setiap hari menjadi sifat. Iya. Menjadi sifat. Dari amalan barangkali itu maksud ya? Ya, dulu. Heeh. Dulunya seperti Tapi bukan berarti Pak Haji ini mempelajari ilmu siluman tokek. Bukan. beliau tidak tahu gitu loh. Maksudnya orang jadi salah persepsi, bukan. Beberapa kali saya lihat teman-teman juga begitu. Ada yang pakai mohon maaf apa sih namanya? Kayak ikan. Muka-mukanya kayak ikan. Kepalanya ya. Allah alam. Tapi hasil akhirnya gimana? Yang tadi. Korin yang aslinya Pak Haji Hasan itu. Korin hasil Pak Haji seperti Pak Haji aja, pada umum biasa aja gitu. Cuma Gini. Mas Bobi ini lihat nih, Pak Haji Hasan itu kan begini duduk nih. Nah, korinnya itu nanti sebelah kirinya biasanya. Mesti mengikuti gitu ya Ustaz ya? Pasti sebelah kiri. Sebelah kiri. Jadi Berarti lihatnya saya di juga. sebelah sana, jarak itu bisa 2 meter, 3 meter, atau 4 meter, 5 meter sebelah kiri. Posisinya itu mirip seperti ini, posisinya. Mirip sama. Selalu mirip berarti. Selalu mirip. mirip. Ya. Kayak bayangan, cuma Enggak, ya begini nih. Plok aja. Bajunya ya kayak gitu. kopinya. Cuma diem. Fotokopinya lah. Ya, coba dilihat, coba. Ada yang plongo gitu. Ya coba Mas Bobi. Kan lu. Sebelah sananya ya. Oh, korin itu lagi susah maksud. Iya, apa-apa. Doa aja. pakai doa ya. Iya, doa mohon izin karena kan iya. Oh, gitu. Iya, mohon aja. Kayak di nggak jauh dari sini, tapi tempatnya kayak beda Ustaz ya. Ngompat gitu. Bukan ngumpet. Kayak model apa mungkin itu dimensi atau apa ya? Ya kayak bukan di dunia Kayak kita. bukan di dunia kita, tapi memang ya di situ. di sini aja, tapi beda tempat gitu. Oh. Dan emang iya. Lagi sama. ngapain duduknya? Apa? Duduknya kalau dilihat Duduk juga begitu. begini ya? Iya begitu. Nah, cuma sekarang wajahnya Sama ya. Kosong gitu. Tapi kalau di sini kayak lagi apa nih Pak Ustaz? Kayak duduknya tuh kayak apa akar apa sih? Tempat duduknya. Iya kayak bukan kayak begini, kayak dekat dari sini cuman Oh. dimensinya kalau jarak lihatnya, jarak tempatnya nggak jauh beda dari pagi, cuman tempatnya nggak begini gitu saya lihatnya. Iya beda itu aneh tuh ya. ya Bisa gitu ya. Itu sama nggak sih korin sama jin pendamping itu sama nggak? macem-macem itu maksudnya. Oh, jadi saya- karena menurut saya itu kan maksud mereka yang ngomong begitu itu kan nggak ngerti ya. Tapi intinya adalah korin dia yang dimaksud yang mana gitu. Kalau orang bilang itu kembaran, oh bisa, boleh. Kalau korinnya yang datang, yang mana nih maksudnya? Selama ini kalau momennya orang itu meninggal gitu ya. Kalau memang itu pendampingnya yang beneran, yang mirip umpamanya, ya dia ada di kuburan itu aja, diem bengong aja di situ. Oh, nungguin gitu. Iya nungguin sampai kiamat, sampai nanti memang kiamat. Nggak bacain Quran gitu. Enggak ada. Apa doa? Orang itu diem aja ya. Kalian itu gitu, jadi kayak umpamanya Ustazah nih. Ustazah Iya. Ustazah ini dakwah nih, hebat. Kalau dicari kembarannya belum tentu kayak baca Quran belum tentu.
Serius. Makanya kalau kayak Pak Jasan ya duduk aja di situ, duduk aja biasa dia. Bengong kayak apa ya? Kayak orang yang Idiot. kalau Apa di Down Indonesia syndrome? itu kayak Down di atasnya syndrome. idiot, kayak Down syndrome-nya enggak Down sih, tapi syndrome. kok ini kayak kalau diajak ngomong nggak nyambung gitu lah, kayak gitu. Hampir semuanya begitu. Itu fungsinya apa ya Pak Ustadz? Nggak tahu. Saya lihat bentuknya begitu kayaknya Buat apa? iya kepake. Kalau saya memang itu mencirikan bahwa memang orang itulah yang memang nanti bernilai di hadapan Allah Ta'ala. Menurut saya loh, menurut Justru saya. yang ini ya, Justru yang di- orangnya sendiri yang nanti akan disabdol. Kalau dia kan jin, ngikutin. Jin itu ngikutin, kalau itu jin, ya jin memang. Kayak gitu. Nah itu orang-orang yang jago agama, itu kan dilihat korinya. Saya pernah belajar ngelihat salah satu orang berpengaruh di Indonesia Pak Ustadz. Iya. Itu banyak loh itu. Ada Iya, 7. iya. Itu korin mau Pak Ustadz itu. Ya. Korin tetap satu, sisanya Yang mirip itu, kalau yang mirip ilmu itu itu, beda, itu ilmu bisa. Jadi kayak mamanya Pak Jasan, korinnya itu maunya ya kayak duduknya begitu, yang duduk seperti ini ya itu korinnya. Menurut saya. Tapi ada korin pendamping itu yang kelihatan tegah ini. Itu malah itu bukan pendamping, itu ilmunya. ilmu ya. Tapi keren loh itu. Berarti bisa ini ya, sulit disantet juga ya? Kayaknya Kan gitu. ada banyak pendamping-pendamping begitu, bisa salah bisa sasaran. juga sih. Enggak juga. Jadi Enggak nyamarin juga. itu Pak Ustadz nyamarin ya. Nyamarin aja sebenarnya, ya nyamarin. Tapi fungsinya nggak seperti itu. Contoh gini nih, mamanya Pak Jasan nih. Punya ilmu nih. Rata-rata kalau orang punya ilmu kena santet kan ya kena aja dia. Rata-rata kena. Tetap kena. Ya karena dia punya salah dan dosa. Nih, tapi saya boleh cerita. Tapi nih, kalau orang yang dia nggak bisa kesantet, umpamanya mohon maaf nih, presiden umpamanya Itu nggak bisa kesantet. nggak bisa disantet. Banyak ini pagernya. Ya. Bukan banyak pakar, sebenarnya saya nggak. Karena presiden atau kepala negara itu yang melindungi Allah. Oh, Langsung. Langsung. Nah itu saya cerita. Jadi kalau dia itu dilindungi para dukun, bukan dukunnya yang hebat, tapi Allah. Karena memang dia dilindungi oleh Allah Ta'ala memimpin negara tersebut. Makanya orang yang nggak suka sama presiden siapapun, itu presidennya aman, nggak kena sakit. Iya ya. Itu ada pinter. Jadi itu sebenarnya iya presiden, kemudian gubernur. Tapi secara fisik punya pelindung ya, Ustaz? Dia secara fisik biasanya cari Iya, pelindung. cari. Nah, cari pelindungnya ini beda ini. Mau mundur, Pak? Iya, iya. Bang, makasih. Hah? Oh, siap, siap. Siap. Ini sarapan ya. Mari. Yuk. Enggak nemenin saya nih. Waalaikumsalam. Jadi kepala negara, kepala pemerintahan itu dilindungi oleh Allah Ta'ala sebenarnya. Jadi itu orang yang tidak pernah. Ada umpamanya presiden yang dibenci sama orang yang kelihatan orangnya itu agamanya bagus, banyak nggak akan kena. Mau diwiritin kayak apa atau disantet nggak akan bisa. Karena ujian yang Allah kasih sudah begitu luar biasa, jadi Allah Karena menjaga memang gitu, Pak Ustadz. presiden itu dia akan mengamankan negara tersebut. Mengamankan negara. Jadi bukan terus dilindungi oleh Allah Ta'ala itu karena dia benar, ya enggak mesti. Enggak juga ya. Jadi Allah itu kayak memberikan perlindungan cuma-cuma, jadi seperti itu. Gratis. Istilahnya kalau presiden itu ada pas pampresnya. Jadi, tapi itu dari kalangan ini. Itu dari kalangan Allah, istilahnya para utusan atau malaikat. Wallahu a'lam, saya nggak tahu. Tapi saya amati seperti itu. Gubernur itu nggak bisa di sana. Selama ini saya nggak bisa. Mau berarti mau nyandat terus kok selama ini nggak bisa. Saya kan ngamati. Oh gitu. Gubernur ada yang tidak disukain, ada. Tapi nggak bisa. Banyak dibaca-bacain saya ngerti, tapi nggak masuk. Nggak masuk. Kenapa? Saya kan tahu juga. Kenapa nggak masuk? Padahal gubernur itu benci sama Orang banyak banyak. orang. Orang-orang menurut orang-orang itu orang hebat juga. Tapi kenapa nggak jatuh? Ya enggak. Dilindungi Allah langsung. Nah, karena dilindungi secara fisik itu dilindungi. Setelah lepas jabatan, Nah, beda baru lagi, beda maksudnya. lagi. Gitu ya, Ustaz? Iya. Kalau pas jabatan sudah Sudah enggak, kayak orang biasa. Fasilitasnya itu diambil. Ya, kayak seperti itu. Kalau Bisa lepas dikatakan jabatan, fasilitas. ya
Itu menurut saya itu haknya Allah Ta'ala. Tapi mohon maaf Ustaz, ini isu lain yang lagi viral kan. Kan ada ramalan katanya tahun 2021 ini presiden ini kan ada huru hara lengser dan lain sebagainya. Terus viral lagi Satrio Beninget kayak gitu tuh. Kalau menurut Ustadz gimana saat itu? Kalau saya itu sekedar kayak cerita aja ya. Berarti nggak Cerita, mesti ya? nggak mesti. Mereka sendiri itu taunya dari mana? Kan hanya ramalan. Ramalan itu kalau orang yang ngomong, saya kan melihat orang itu nih. Nah, orang itu imannya nggak bagus. Pakai jilbab aja nggak mesti. Maka kalau cewek, kalau laki-laki omongannya kasar terus. Mana malaikat yang mau ngasih tahu ke dia beneran? Kan gitu ya? Tahu bukan malaikat tuh berarti. Bukan, nah kan gitu kalau kita berpikir real ya. Kita kan orang-orang yang dekat dengan dakwah, dengan ilmu-ilmu agama. Kan kita bisa pikir, kalau orang omongannya kasar, berarti kan malaikat secara langsung ngasih tahu? Enggak. Berarti yang ngasih tahu siapa? Jin. Nah, jin itu kan tidak bisa dipercaya secara langsung tentang informasi. Kecuali memang jin itu memang benar-benar mendapat hidayah dari Allah Ta'ala. Saya menceritakan ini mirip seperti manusia yang agamanya bagus. Dia mendapat hidayah sehingga informasinya itu valid. Tapi jin ini dia nggak hanya sekedar jin biasanya. Jin ini berarti jin pilihan. Nah, dia ngasih tahu ke orang juga orang pilihan. Nggak mungkin orang yang dikasih jin pilihan itu orangnya jalanan. Udah itu aja. Ngomong-ngomong gitu. Ngomong sak geleme dhewe. Enggak, malah orang itu malah diem dia. Untuk dirinya sendiri. Untuk diri sendiri atau keluarganya. Dan itu pun menyampaikannya tersirat barangkali begitu ya, Pak? Bisa tersirat, bisa juga serius. Cuma yang disampaikan ngerti nggak? Contoh, umpamanya ada seseorang ngerti nih. Sebentar lagi umpamanya tanah ini insya Allah menjadi tanah yang dirahmati. Itu bisa aja benar. Bisa aja dia benar, karena memang kata-kata itu kata-kata yang selalu tersirat. Tidak terus ngomong nanti presidennya ganti. Nah itu bukan. Ini omongan jin. Kalau tanah ini tanah yang dirahmati terus berhenti. Nah itu berarti orang harus berpikir. Nah, ciri itu mirip seperti ciri-ciri kata-kata dalam Quran yang harus berpikir, difikirkan, seperti itu. Nah, kalau seperti itu nanti muncul lagi kalimat. Nanti ada seseorang yang dia juga dirahmati oleh Allah Ta'ala dalam waktu dekat. Dia ngerti orang itu bisa muncul, dia ngerti waktunya nggak lama. Tapi dia cerita pada anak, dia cerita pada cucu. Anaknya paham yang diomongin bapaknya, cucunya ngerti yang diomongin kakeknya. Tapi kan nggak langsung menerima, jadi nggak ngerti juga siapa yang dimaksud kan gitu. Tapi si kakek ini bukan orang biasa, bukan yang suka ke gua, bukan yang suka ke laut, bukan yang suka yang musrik-musrik. Enggak. Orang ini pasti jalur agamanya bagus, cara bicaranya tertata, dia nggak nyala-nyalain orang, dia tidak ini. Ini orang tertata. Nah orang ini orang yang bisa kita lihat bicaranya. Umpamanya kalau diejek dia nggak membalas, hanya senyum saja. Seperti itu. Apalagi difitnah tersenyum dia langsung. Nah orang-orang seperti ini harus kita pahami, orang ini orang bahaya sebenarnya. Orang bahaya itu kata-katanya bisa benar-benar benar. Bahaya tanda kutip yang positif. Bahaya tanda kutip yang positif maksud saya ya. Nah seperti itu. Jadi tetap ada juga orang yang bisa melakukan hal seperti itu, memprediksi atas izin Allah betul-betul orang pilihan ya Bos. Bukan memprediksi. Maksudnya diizinkan tahu. Dia tahu, jadi dia hanya bercerita. Jadi bukan dia cerita koar-koar di bukan yang duduk gitu, kemudian langsung besok begini, ini begini. Ya itu kan secara tata bahasa juga berbahaya juga. Iya, secara tata bahasa berbahaya sebenarnya.
Iya. Jadi kepada orang siapa yang mau disampaikan omongan ini juga dilihat dulu orangnya siapa. Iya. Secara keimanannya bagaimana. Iya. Jadi nggak sembarangan siapa aja bisa telan mentah-mentah. Iya, ya, nggak maksudnya. bisa, enggak. Itu bedanya tuh, guys. Nah, jadi nggak bisa. Jadi ngeramal itu nggak segampang orang ngomong itu nggak. Kayak gini saat kayak kamu tuh calon gini, saya pernah ya ini cuma ya off the record ya. Jadi katanya dari keluarga kita akan ada nanti jadi pemimpin kayak gitu. Apa sudah bisa diterawang Ustaz? Nggak bisa. Nggak bisa ya? Nggak bisa. Kalau jin nggak bisa. Kalau yang bisa itu dari mana Ustaz? Nanti kan Kalau yang bisa itu betul-betul ya memang dari para malaikat yang bisa menceritakan, dan tidak segampang seperti itu. kan kayak gini, nanti dari zuriyahnya kamu itu nanti akan misalnya calon presiden apa-apa gitu, itu ada orang yang tahu dan memberi informasi seperti itu gitu Ustaz. Ada, kalau informasinya ada, tapi saya bilang nggak bisa itu sebenarnya nggak segampang cerita itu tadi. Saya pernah dengar omongan ini, itu malah orang yang ngomong itu, yang katanya itu mau jadi pemimpin malah gila. Gitu. Iya, serius Nggak ya. kuat gitu maksudnya. Nggak kuat. Lah, karena yang ngomong kan jin. Biasanya jin itu kalau ngomong itu kan dia banyak yang masuk. Kalau jin itu menganggap banyak yang masuk itu besok jadi orang utama. Nah, karena yang masuk jin itu kan banyak macamnya. Ada yang siluman, siluman itu kan jin yang kelas paling rendah. Kalau yang ngomong itu orang kan nggak ngerti, orang itu nggak ngerti yang ngomong ini siapa, jinnya ini siapa kan nggak ngerti. Kecuali kalau jinnya yang ngomong itu betul-betul tahu bahwa oh ini jin ini tertib, ini badannya, omongannya ditata rapi, tidak asal omong, kemudian selalu memberikan telaah tauhid yang baik, tidak hanya menasihati, telaah tauhid yang baik. Kalau menasihati, hampir jin semua jin Bisa bisa. menasihati. Nah, kan gitu ya. Pinter-pinter Iya, kan? pinter-pinter. Iya, serius. Nah, kalau orang itu sudah melihat jin ini orang kesurupan jin yang nasihati, udah dianggap jin ini muslim. Kalau saya enggak. Dilihat kalimatnya itu langsung bukan muslim. Langsung. Baru mendengar aja bukan muslim. Triknya jin itu Ya, trik jin itu seperti itu. Luar Nah, biasa. kalau memang ada seperti itu, kalau itu sama seperti koran umpamanya, hanya berita, nggak apa-apa, itu hanya berita biasa. Jangan terlalu mengharap. Karena apa? Karena yang mentakdirkan itu kan Allah ya. Nah, Allah itu sendiri juga tidak menceritakan kepada orang yang memang Iya, saya ngerti. tidak dipilih sebenarnya. Jadi gini Pak Ustadz ya, dari gaya penyampaian juga beda nih kalau menurut saya nih, yang saya tangkap dari Pak Ustadz. Pokoknya ketika orang terpilih itu, atau orang tertentu itu yang Allah izinkan mengetahui informasi itu gitu ya, lewat malaikat atau jin yang betul-betul dapat hidayah seperti yang Pak Ustadz bilang tadi, maka ketika mendapatkan penyampaian ini, orang ini juga nggak akan ngomong nanti kamu nih ya. Iya, nggak gitu. nggak gitu. Barangkali begini, ketemu mungkin anaknya, atau dilihat dulu siapa yang kira-kira nih, ketemu ngobrolnya juga beda gitu ya, maksudnya intens, kemudian juga kata-katanya juga jadi rahasia gitu, maksudnya Dia menjaga. menjaga. Jadi nggak yang nah ini nih besok nih insya Allah kayak gitu, nggak bisa kayak posisi gitu, ya. nggak bisa gitu. Ini orang ini delewer, kalau bahasa Jawa itu delewer. Sesuai dengan jin yang ngasih tahu Ngasih tahu karakternya ya, ini karakternya orang gitu. ini. Kalau orang beneran dia dari sejak awal itu anteng, Itu maksudnya Pak Ustadz. anteng, baik, kata-kata itu kayak ditata dia. Nah ini beda. Anteng bener. Anteng. Jadi kalau yang seperti itu sering saya dengar, tapi hanya seperti kayak berita biasa aja, intermezzo lah boleh ya, kayak infotainment itu kan intermezzo aja, nggak usah terlalu dipikirin gitu kalau saya. Santai. Iya santai gitu, karena kalau kita mengharap meyakini itu kan nggak boleh juga. Jadi doa Ustaz. Kalau itu yang dikomongin bagus kan. Iya doa, tapi yang Jadi doanya orang, maksudnya gini, doa orang itu kan gini ya, proses doa itu kan gini, jenengan harusnya tahu nih, doa itu prosesnya siapa yang mendoakan, Iya. betul nggak sih? Nah itu kan harus lihat, walaupun itu doa, iya, siapa yang mendoakan, betul ya? Kalau mamanya jenengan disuruh milih, ini yang berdoa ini, saya tahu orangnya alim, bijak, agamanya bagus,
istilahnya tauhidnya jelas, akhlaknya bagus, saya mau selalu didoain sama beliau. Pasti gitu. Betul. Ntar ini orang omongannya kacau, ngomong ini itu ngerumpi dan sebagainya. Asal. Kira-kira kalau ada tahu gitu, mau nggak kita? Saya mau didoain dia. Kira-kira mau nggak? Ya mungkin doa itu gimana ya? Kalau misalnya, kalau saya sih meyakini gini, doa setiap orang siapapun itu bisa terkabul oleh Allah. Boleh. Cuman, nggih, Tetapi kan lebih mancelengnya boleh. itu. yang husnudzonnya. Mm-mm. Tapi kalau orang yang doyan ngomong itu kan doanya kan nggak tulus dia. Kalau kita amati kan kadang-kadang hanya cuma sekedar Ucap. dia nggak tulus dari sini. Nah itu maksud saya adalah ini orang ini doa itu betul-betul tulus atau enggak. Kalau enggak ada persoalan umpamanya, karena Allah juga belum tentu mengabulkan doa orang yang dia imannya juga nggak kuat. Ya bisa. Wa yastajibul ladzina amanu wa amilus sholihat. Dan Allah akan mengabulkan doa orang yang beriman serta mengerjakan amal soleh. Nah ini kunci. Sehingga kalau kita melihat dia ini memang ya biasa-biasa aja. Biasa itu maksudnya standar ya, sholatnya biasa. Boleh kita ikut ngambil. Tapi kalau ini orang, ini mau saya analogikan ya. Orang itu kita tahu sholat aja kagak namanya. Kan udah jelas ya. Dia banyak ngomong, senangannya ngerumpi. Kalau dia mendoakan, benar sih kita bisa berpikiran seperti itu karena itu husnudon kita. Husnudon kita. Itu kita belajar untuk selalu husnudon, boleh. Tetapi kalau kita lihat sendiri apakah Allah mengabulkan doa dia dengan kondisi iman dan amal soleh acak-acakan seperti itu. Gitu loh maksud saya. Secara teori akidah itu Begitu. kan paham ya. Nah apalagi nih saya balik, apalagi yang ngomong itu umpamanya jin yang kita tidak tahu jin ini sholat apa enggak, Dari mana asalnya? dari mana asalnya, siluman apa enggak tahu. Ikut. Itu dia ngomong besok ini anu padahal dia hanya ngomong biar jin itu mikirnya gini loh, biar orang itu sebenarnya percaya sama saya loh, kan lo nggak ngerti ya betul ya. Seperti umpamanya Bapak Ibu milih saya ya, nanti daerah ini akan saya kasih dana sekian. Nah itu kan asal ngomong. Kalau orang yang dengar husnudon kan amin kan senang nih. Tapi kenyataannya kalau kepilih bener Goodbye. nah, kan goodbye. Jadi prosesnya mirip seperti itu. Maksud saya mau sih. kasih pandangan sama Ustazah juga. Kalau Pak Ustadz udah tahu, saya itu Ustazah dulu sekitar berapa 10 tahun yang lalu lah, 10 atau lebih lah. Saya punya ilmu. Tadi dikasih sama orang dari amalan dan sebagainya ya. Saya pelajari. Mengamalkan sesuatu. Kemudian memang. Jadi itu diberikan. ibadah ada maunya dong. Iya. Betul. Karena nggak paham. Oke. Dikasih sama seseorang, diwariskan, dikasih makanannya, ya, berupa bacaan-bacaan itu, amalan-amalan itu. Kemudian semakin ketemu lagi dengan guru ini, akhirnya ilmu itu semakin kuat. Dengan amalan-amalan itu seperti suplemen untuk ilmu itu. Mas Bobi itu ya? Iya, amalan ini, itu jin yang udah masuk lagi, kasih lagi ilmu, itu berkolaborasi. Makanya saya insya Allah paham, wallahu alam ya, insya Allah saya paham, karena saya ngalamin, gitu loh Ustazah. Dan ilmu ini, Masya Allah, waktu itu saya bilangnya subhanallah, waktu itu saya nggak paham. Nggak pernah gitu. Saya ketemu orang, itu seperti ada tulisan di mata saya tentang orang itu. Itu jelas. Wah, canggih dong. Saya tuh kalau mau jadi peramal dulu, masuk TV dan sebagainya bisa-bisa aja. Cuman alhamdulillah masih ada iman di hati saya pada waktu itu. Di saat saya benar-benar dikuasai oleh ilmu. Saya tahu orang ini nanti kerjanya gimana. Sekarang masih Dia tahu jodohnya. Oh, insya Allah enggak. Jangan sampai. Enggak, kalau masih tahu silakan. Nggak mau, saya nggak mau gitu-gitu. Orang ini tipikalnya gimana, jodohnya siapa, kemudian hal-hal terkecil dan paling sensitif Tahu, bisa tahu. saya bisa tahu.
Dan itu ilmu ini cerdas, yang sudah pasti lebih cerdas daripada saya, minter-minterin saya lagi. Berarti ada sosok Ada sosok di kepala saya di sebelah kiri. Dia menguasai beberapa hal. Jadi dulu tuh orang tuh kalau apa tuh datang ke saya untuk nanya. Jadi saya tuh sempat jadi orang buat nanya-nanya orang. Makanya kalau saya mau keluar narasumber kena ilmu begini kan, saya bukannya sekedar ngomong atau dengar dari Pak Ustadz kemudian saya sampaikan, tapi saya udah alami posisi itu. Bagaimana caranya punya ilmu begini, bagaimana belajar ini, bagaimana belajar itu saya udah pelajari. 10 tahun yang lalu masih 10 lewat lah ya. Tapi terus itu bertahan lama nggak sampai? Sejak saya di siraman kolbu, saya udah Hilang? Iya. Saya tuh gini, mau tsunami nih. Tanda-tanda itu dikasih 1 malam sebelum. Tahu ya begini. Iya, Saza. Wih, canggih dong. Tapi itu proses pada waktu itu kan karena memang apa? Pertama lingkungan, kedua ketidakpahaman. Dalam arti kepahaman mengenai agama emang kurang gitu. Kalau bersih orang-orang yang seperti itu pemahaman agama kurang, karena kalau pemahaman agamanya bagus, malah paham bahwa hal seperti itu dilarang, maksudnya jangan, tidak tuntunannya. Mau zikir sebanyak-banyaknya supaya bisa kan gitu. Itu ada maunya tema kita pagi hari ini, saya ngalamin itu bener. Nih supaya kamu bisa obatin orang, nanti baca ini itu. Akhirnya ilmu itu nanti akan balik ke kita sendiri tuh bener kok. balik itu maksudnya kayak akan berpengaruh ke psikis kita, ke emosional kita, kesehatan kita itu berpengaruh. Ketika kita tidak mengamalkan lagi, ketika kita tidak terus memaintain ilmu itu dengan baik dalam tubuh kita yang sudah kita pelajari yang tidak ada tuntunannya itu, konsekuensinya apa Mas? Konsekuensi banyak. Enggak, pas waktu Mas Bobi bisa lihat-lihat kayak gitu kan pas ada konsekuensinya. Konsekuensinya ya saya jadi banyak dekat sama orang jadi mendekat semua. Karena orang pengen tahu. Terus jadi Nggak bagus. Jadi akhirnya saya malah kehilangan identitas saya sendiri. Jadi ilmu ini kayaknya terlalu saya nggak pengen kayak gini deh gitu ya. Tapi ya, ilmu itu jadi ujian buat saya. Ada kesombongan akhirnya. Itulah ilmu yang dipelajari yang tidak tuntunannya itu berdampak. Gini aja deh, saudara. Baca Quran suara bagus, Hafiz juara 1 lomba Quran. Itu kesombongannya dulu. Pasti ada lah. Rasa, ya kan? Apalagi ilmu-ilmu yang tidak tuntunannya. Nih, kan bener kan? Amalan gue sombong. Itu tuh yang bahaya. ngerusak ini hati. Pas saya disiram sama kolbu tuh saya makin gak nyaman. Makin gak nyaman, dia pengen makin nyengkrem karena kan emang udah nyatu sama saya kan. Saya ketemu Pak Ustadz sih malah ini. Oh, dia. Tadi keluarin sama Pak Ustadz dia. Aduh, saya cerita Pak Ustadz. Saya belajar dulu ilmu untuk bisa ini, dapat makanannya dikasih juga, bacain, masuk lagi. Akhirnya memang secara keilmuan hal yang tidak tuntunannya itu, saya bilang sama saja, saya keuntungannya apa? Ya, saya banyak ketemu orang percaya sama saya gitu, sama ramalan-ramalan saya gitu, sama omongan-omongan saya. Saya dikasih ini, dikasih barang, dikasih ini, dikasih itu. Bener loh, kan dulu gitu. Emang Karena calon dukun. ya aja lah. Tapi belum jadi dukun udah pensiun. Bener. Alhamdulillah pensiun dini. Itu maksudnya doa orang tua kan itu, orang tuh perjalanan hidupnya ada yang kemana, ada yang jadi pembunuh, ada yang jadi tukang judi, ada yang apa, ada yang kemana. Tapi mudah-mudahan mungkin kalau ada basic agamanya pada waktu itu dari kecilnya maksudnya, mudah-mudahan Allah bisa memberikan hidayah dan saya tuh menyadari kok jadi saya kayak bukan saya gitu. Karena kesombongan luar biasa emang. Iya, bangga sombong tuh pasti muncul. Nih, kayak Pak Ustadz Danu nih, pasti ujiannya untuk beliau kan. Jika ada orang, oh Pak Ustadz, alhamdulillah terima kasih Pak Ustadz pahlawanku. Kayak begitu kan? Nah itu bagaimana Pak Ustadz untuk mensikapi hati hati itu kan nggak gampang loh. Khususnya hati ya. Jadi sosok beliau itu, saya aja istilahnya dulu yang Betul. ini kamu begini. Besokannya telepon, bener Mas Bobi sih, besok saya mesti gimana lagi, kan enak tuh laptop dulu begitu, tapi ya sudahlah itu Anak gadis itu. itulah
Iya ini bercanda, Mbak. Bercanda. Hari ini cepat ya responnya ya. Iya kalau ngomongin anak gadis. Memang akhirnya kan ceritanya seperti ini nih Ustazah. Jadi bisa untuk gambaran orang lain. Benar, Mas benar. Bobi mengalami begitu Iya. gitu loh. Jadi amalan-amalan itu yang mana? Karena memang amalan itu memang nggak ada tuntunan dari Rasul. Itu hanya untuk kebanggaan, hanya untuk duniawi ceritanya. Iya. Yang akhirat itu jarang. Akhirat itu karena Allah. Karena Allah itu yang gimana? Karena Allah itu susah loh. Mau menuju karena Allah itu susah. Iya, sangat susah. Ya, sehari-hari harus kita kerjain apa yang diperintahkan sama Allah Ta'ala. Istighfar sama syukur itu dua hal ini aja susahnya minta ampun. Betul. Bismillah setiap kali melakukan kegiatan yang baik itu Bismillah aja dulu. Selesai hamdalah, Bismillah, selesai hamdalah. Itu susahnya minta ampun. Betul, Ustaz. Ya, apalagi hanya cuma jin ngomong kan. Makanya memang kita harus hati-hati, harus dengerin dulu omongannya gimana. Benar. Kemudian yang ngomong itu diamati ibadahnya gimana. Sehingga kalau saya sebenarnya siapapun yang ngomong jujur, kalau saya relatif tetap saya dengerin. Cuma kalau ada yang salah saya diem, hanya itu aja bedanya. Kalau salah nih dia ngomongin ya diem. Iya. Kalau salahnya nggak terlalu fatal ya diem, kecuali ada yang tanya nih. Kalau ada yang tanya baru nanti saya jelasin. Oh enggak ya udah. Nah, dulu tuh dikit lagi nih posannya biar pemirsa juga ini. Dulu tuh kalau saya tuh istri saya tahu banget lah, kalau mungkin ada istri saya di sini bisa cerita banyak lah. Istri saya tuh nyariin saya guru bener. Nyariin untuk membimbing saya gitu. Maksudnya ini tuh sebetulnya suami gue tuh kenapa sih gitu. Bingung ya? Iya, kayak itu puyeng. Lah, punya istri, punya suami begitu kan puyeng. Oh gitu. Cari guru ini ketemu nih. Saya kan punya ilmu. Ada ilmu dalam tubuh saya. Ilmu ini ngasih tahu orang ini begini gitu. Akhirnya nggak jadi gitu. Dan terbukti gitu. Nah, itulah nggak enaknya gitu. Terbukti secara fisik lihat beneran. Lihat kemudian ilmu ini merasa gitu. Sejauh Agak ini ngeremehin ya gitu, gurunya Mas Bobi waktu itu gitu ya. Cari lagi. Jadi nih ilmu ini tuh kasih tahu banyak hal. Termasuk orang ini nanti tuanya gimana gitu sampai begitu. Iya. Nah itu yang bilang nih dari ini zuriatmu seperti ini Nah, nanti itu besok mirip. ya mirip. Gitu, mirip. Nah, Kan mirip ini sudah. Asik dong ya, Ustaz. Iya asik ini. sampailah saya di siraman kolbu. Set. Saya waktu itu pertama kali ditelepon orang talent. Mau ada acara nih gini-gini. Saya lihat kan video Pak Ustadz. Siraman kolbu tuh sini. Ini acara begini-begini orang gitu. Karena udah Pernah ya? tapi ini udah berkurang sih, karena saya udah lebih mau mendekatkan diri sama Allah pelan-pelan. Malah hilang ya ilmunya ya? Iya, 2019 itu ada perubahan besar lah. Nah, setelah perubahan itu ada kontak dari MNC untuk siraman kolbu. Dalam artinya begini, ini paling sama-sama aja kayak udah nih. Tapi karena saya tuh pengen tahu, karena kan waktu itu siraman kolbu tuh happening banget. Happening. 2018. Pas saya ditelepon lagi waktu itu, saya dateng lah ke siraman kolbu, ketemu Pak Ustadz tadi sama Arifah di studio, ketemu dulu yuk, kata Cak Sobri ketemu dulu sama Pak Ustadz. Saya masuk ke dalam, Arifah lagi sama Ustadz, saya lihat, deg, aneh itu, Kalah ini. bukan kalah, kok diem nih tumben gitu loh Mbak. Emang Ustazah? Ayo kalah. Kesini, syuting sehari, kok saya agak aneh nih ketemu beliau waktu duduk beli tuh. Kok saya ngeblank gitu. Kok kenapa ya? Kok ini nggak ada yang saya coba untuk komunikasi, nggak ada jawaban. Diem. Tapi barang nggak enak. Tuh sehari 2 hari. Oh, udahlah. Nyerah deh. Akhirnya di siraman kolbu inilah saya bisa belajar bahwa ini ilmu dilepasin juga. Akhirnya saya bisa belajar sama beliau. Ada ini sebenarnya karakteristik makhluk jin itu bagaimana, seperti apa posisinya, di mana ilmu itu bagaimana. Jadi dan kebetulan juga, ada kebetulan ya, saya ada basic pengalaman yang tadi, jadi saya gabungin. Oh masya Allah, tabarakallah gitu. Nah ini ya hadiah kan dari Allah. Gitu.
kalau saya alhamdulillah nih dari beberapa kali ikut Ustadz ngerasain, mungkin saya nggak ngerti ya dimensi-dimensi yang di luar saya itu. Cuman saya ngerasain banyak sekali perubahan-perubahan gitu yang secara kayak otomatis gitu loh Ustadz. Dan saya merasa tiba-tiba gitu loh, kok ada kayak efek-efek yang baik gitu. Nggak tahu, mungkin Ustadz mungkin kan Ustadz doain orang ya, saya cuma amin gitu, tapi saya ngerasain Misalnya ada apa efek gitu? gitu. Misalnya Ya, apa misal gini. sebelumnya terus sekarang bagaimana? Betul, ini sebelumnya itu saya kalau Ini rahasia bagi saudara-saudara kita. Boleh sebenarnya ya. saya itu dulu tuh sama suami agak galak, Oh, iya. tapi sekarang sayang banget Ustaz. Nah kayak dulu mungkin gini agak Sakit. bukan Iya, galak sih, iya, iya. bukan galak, cuma Pokoknya kayak berani lah ya. berani Berani lah ya. ngeminterin, Oh, minterin, ya, ya. karena mungkin basically dulu saya bukan astagfirullahaladzim ya, saya Ini hanya cerita, ini hanya cerita, iya, ini hanya cerita. sekolah sampai S3. Suami saya kebetulan kan nggak suka di akademik, cuma S1. Jadi saya seakan-akan kan sok pintar gitu. Kayak gini salah, kayak gini salah, kayak gini salah gitu. Nah, beberapa bulan ini saya ngerasain beda banget tuh Ustaz. Saya ngerasain kok saya jadi sayang banget sama suami, kok saya jadi nggak mau nyalahin, kok jadi Alhamdulillah. iya, saya ngerasa ada perbedaan yang sangat mencolok di jiwa saya tentang suami saya gitu. Kepada suami Nah, ya. kepada suami, tentang suami ada perasaan yang makin dulu mungkin nggak sayang ya, bukan nggak sayang Bukan sih, nggak sayang, cuman agak-agak cuek agak-agak gitu ya. cuek, Iya. nggak peduli dan lain sebagainya. Sekarang tuh kayak ya engkau lah imamku gitu, kayak seperti itu. Alhamdulillah beberapa bulan ini saya kok belum pernah ada yang bilang terima kasih Ustaz. Belum lah ya, padahal kemarin ketemu ya. Tapi nanti. Ustadz, itu kalau keminter itu efek di kepala kalau lama-lama terus akan terjadi apa itu Ustadz? Itu bukan cuma pusing